Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi. Bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya di pertemuan kedua mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Alhamdulillah nih, di pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas tentang struktur interkoneksi bus system. Terus nanti ada generasi komputer dari tahun ke tahunnya seperti apa nih. Sebelum kita memulai, saya sebelumnya udah mengucapkan terima kasih sudah menonton di video di channel ini ya. Terima kasih lagi sebelumnya sudah mampir dan berkunjung ke channel video ini. Nah, ini sebelum memulai materi bahasan, saya akan sedikit mereview bahasan minggu kemarin, yaitu tentang pengenalan kan ya. Di minggu kemarin kita belajar yang namanya pendahuluan nih. Ada itu namanya CPU, input process, output storage-nya, data transfer, data control dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai dasar lah bahwa CPU itu bentuknya seperti itu kan, tugasnya buat apa. Jadi rekan-rekan di sini bisa tahu bahwa, jadi jangan salah mengucap lagi, jangan salah lagi bahwa CPU itu prosesor. Jadi bukan casing dalam bentuk visi wujudnya kotak persegi panjang seperti itu ya. Itu komputer dalam bentuk satu kesatuan. Kalau CPU ya prosesor, itu seperti itu. Nah, ini di bahasan sekarang kita belajar tentang interkoneksi bus system ya. Jadi di bahasan ini nanti fokusnya itu pembahasan bus system dan bagaimana perkembangannya. Terus diharapkan nanti mahasiswa ini mampu mengetahui dan memahami fungsi sistem bus pada komputer dan perkembangan teknologinya. Seperti itu. Nah, ini evolusi komputer nih generasi pertama. Rekan-rekan di sini ada yang namanya komputer utama pada saat itu dalam bentuk vacuum tube. Jadi komputer itu belum menggunakan yang namanya transistor atau kapasitor. Jadi mereka dibangun masih menggunakan tube vacuum. Jadi, nah, di mana generasi pertama ini disebut komputer ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Beratnya 30 ton dan volumenya 15.000 persegi, berisi lebih dari 18.000 tabung vakum dan membutuhkan daya listrik 140 kW, mampu melakukan 5.000 operasi penambahan per detik. Nah, ini jadi saat itu komputer masih terbatas. Ini ENIAC ini ditemukan tahun 1946 kalau nggak salah ini. Terus setelah ENIAC dibuat, maka ada komputer namanya von Neumann. Von Neumann ini penemunya von Neumann, maka dinamakan mesin von Neumann. Ini dia menyempurnakan ENIAC tadi. Ini menggunakan prinsip store program konsep. Jadi ada konsep penyimpanan di sini. Kalau yang sebelumnya itu masih hanya proses hitung. Nah, di sini si von Neumann ini dia mengacu pada IAS, Institute Advanced Study. Strukturnya terdiri dari ada memori utama, main memori, ada arithmetic logic unit, ada ALU, ada control unit, ada input output peripheral. Mesin von Neumann inilah yang menjadi dasar komputer saat ini. Jadi pada masa ini sudah diperkenalkan konsep pemrograman bagi pengaturan keseluruhan sistem. Bahasanya masih menggunakan bahasa mesin. Jadi mesin itu menggunakan contoh MOV, AEC, BEC yang seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang pernah membaca artikel, Anda coba bahasa mesin atau bahasa assembler, itu perintahnya yang seperti itu, MOV, AEC, BEC, register dan seperti itulah. Itu bahasa mesin. Komputer dulu seperti itu nih. Nah, struktur mesin AES bentuknya seperti ini nih. Ada main memori. Ini memori dia sebagai memori utama yang menjalankan sistemnya di dalamnya. Terus si ininya dia memiliki arithmetic dan logic unit. Terus ada program kontrol yang mengendalikan si perintah-perintah yang kita proses itu. Terus ada peripheral input output yang sebagai alat input dan outputnya apa. Bisa didetailkan seperti ini gambarnya. Jadi CPU ada ACC, ALU,
DR temporary input output. Jadi ketika pemrosesan yang terjadi dalam mesin komputer di zaman itu ya seperti ini penggambarannya. Jadi ada blok-blok di mana si input output nanti ketika mengetikkan apa, memori menjalankan dan menyimpan, terus nanti ke register, ke control unit mengendalikannya ketika di processing seperti apa sehingga menghasilkan output lagi. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Gambaran komputer seperti zaman itu. Makanya ada perintah operasi kode, operan, opcode, operan. Jadi operan ini transfer, operasi kode memproses kodenya seperti itu. Jadi ada perintah-perintah dalam bahasa mesin yang menjalankan memproses cara kerja komputer. Nah, ini struktur mesin IAS ya, ini detailnya. Jadi ada yang namanya MBR, memory buffer register, ada MAR, memory address register, memory address register, terus ada yang namanya instruktur register IR, ada AR, terus ada IBR, instruktur buffer register, program counter, VC, dan akumulator temporary register ACC. Ini tadi fungsi NS ini berbentuk format dasar dari suatu pelaksanaan instruksi, yaitu fetch, decode, dan execute. Jadi sama sih, ada fetching, ada decode, dan mengeksekusi perintahnya. IIS mempunyai dua instruksi yang dapat dikelompokkan menjadi ada pengiriman data transfer, ada conditional branch, ada conditional branch, ada arithmetic, ada address modify. Nah, ini perintah-perintahnya. Jadi zaman seperti waktu itu udah IIS ini udah modern, jadi dia bisa mentransfer dan ada perintah yang kondisional, unconditional, arithmetic, dan modify pengalamatan. Nah, memori IIS ini terdiri dari dua instruksi, yaitu left instruction dan right instruction. Hal ini merupakan dasar dari konsep look forward pada generasi saat itu. Jadi kelemahannya LI jika digunakan pada komputer era saat ini adalah adanya bagian instruksi yang tidak terbaca pada saat satu subroutine dijalankan. Jadi maksudnya ketika kita memproses instruksi yang memang ketika Anda mungkin mengklik program secara berbarengan, itu ada beberapa perintah yang mungkin tidak bisa dijalankan karena ya terbatas di perintahnya. Zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang kan memang karena apa kemampuan si CPU prosesor itu sendiri bisa menyimpan bahkan memproses miliaran perintah dalam 1 detik, itu ya beda lagi. Zaman dulu kan mungkin hanya beberapa instruksi yang bisa diproses dalam 1 detiknya. Sekarang udah bisa banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, bentuknya saya akan tampilkan ini. Nah, ini komputer generasi pertama ya, saya akan tampilkan dahulu. Nah, ini generasi pertama tahun 46 sampai 59 ya. Jadi awalnya komputer ini digunakan ya memang untuk dari akademis, tapi waktu itu ada masukan dari pemerintah sehingga militer masuk pengen membuat mesin komputer ini sebagai alat untuk ketika memudahkan proses peluncuran rudal ya. Zaman Perang Dunia Kedua, cuman Perang Keduanya itu kan keburu beres di tahun 46, jadi makanya komputer ini menjadi istilahnya memang hanya mungkin alat simulatornya buat mereka di militer Amerika nih. Nah, ini tahun 46 ditemukan oleh, nah ini orangnya ya, penemu komputer generasi pertama ini. Saya lupa lagi namanya. Saya cari lagi di bahasan yang lain. Penemunya siapa ya, itu sebelum von Neumann ada itu orang yang menemukannya, lupa lagi nih. Kalau pengen ini bisa lihat di video yang di Orcom SI udah ada
itu penemunya siapa ya, itu generasi pertama nih komputernya. Jadi di generasi pertama ini memang tuh dibentuknya seperti ini. Oh, sangat-sangat besar sekali kan tadi kan. Ini Unipac, EDSAC, EDPAC ya, seperti itu istilah-istilahnya. Dan ini memang perlu daya listrik yang sangat besar tadi bilang kan. Jadi 140 kW, wah sangat-sangat besar sekali. Ya, lanjut lagi di generasi komputer kedua nih. Di generasi kedua ini komponennya udah menggunakan transistor, jadi kecepatan prosesnya lebih tinggi, terus kapasitas penyimpanan data dan instruksi lebih besar, ukurannya lebih kecil, daya operasional dan dimensi fisiknya makin kecil. Dia menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Diperkenalkannya multiplexer yang berfungsi sebagai I/O prosesor. Terjadinya pemisahan antara internal instruksi dan eksternal. Komunikasi antara CPU dan input-output controller ini menggunakan teknik interupsi. Nah, contohnya ini ada komputer IBM. IBM itu nenek moyang penemu komputer pertama itu memang IBM. Jadi dari IBM muncul ada AMD, ada Intel, ya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau Anda pernah baca sejarah bahwa perusahaan komputer pertama yang memang memasarkan komputer untuk ke publik itu ya IBM ini. Ini IBM seri 7000, 7090, 7090, 7941, IBM 7942. Nah, strukturnya seperti ini nih generasi komputer 2, dia lebih kompleks lagi, di mana si CPU ini tadi kan selain punya ACC, ALU, DDR, konsol, IBR, control unit, dia juga ada multiplexer. Nah, ini multiplexer ini yang tadi sebagai ya mungkin alat di mana ketika memori ke prosesor ini ada sebuah alat yang memang bisa prosesor itu bisa bekerja dengan sesuai dengan instruksinya yang ada di perintah itu multiplexer nih. Di generasi kedua ini bentuknya seperti ini nih. Tuh ini menggunakan transistor. Di transistor ini dikembangkan oleh Bell Lab tahun 47 dan dikenalkan resmi tahun 50 ini. Transistornya itu dimana ini lebih cepat, reliable, murah dan ukurannya kecil. Dan menggunakan bahasa tingkat tinggi, COBOL, Fortran dan lain sebagainya nih. Generasi komputer ini menggunakan magnetic tape dan magnetic core sebagai penyimpanan utama. Dan secondary storage menggunakan magnetic disk nih. Contoh generasi komputer pertama adalah IBM tadi 162070 kan, CDC 360, Unipac 1108. Pada generasi komputer ini penyimpanan kan ini peningkatannya lebih besar kan, lebih dari yang sebelumnya itu. Seperti itu di generasi kedua ya. Terus di generasi ketiga ini komponen utamanya ini menggunakan IC, integrated circuit ya, dari kelas SSIC dan MSIC. Terus IC-nya yang digunakan adalah small scale integrated circuit. Nah, terus ada MSIC, medium scale integrated circuit nih. Ini IC-nya menggunakan itu. Terus memorinya menggunakan yang semikonduktor. Teknologinya ini udah dibentuk menggunakan gate dan memory cell flip flop. Jadi udah lebih modern, di mana memori yang cara bekerjanya itu lebih, dia bisa bekerja memang menyesuaikan dari perintah yang ada di instruksinya. Teknologi mikroelektronikanya sudah mulai dibentuk ini tadi kan. Terus dari gate memory dan memory cell maka terbentuk 4 fungsi dasar dari sistem komputer. Data storage ini yang paling penting kan, dia menyimpan memory cellnya, data processing, ada gate-nya, data transfer, nanti memory cell and gate, dan kontrol pengendali ke gate-nya. Input output prosesor ini mengalami perubahan. Ada selector channel untuk input output yang mempunyai kecepatan tinggi. Terus ada multiplexer channel untuk input output yang mempunyai kecepatan yang sedang, yang lambat. Nah, multiplexer itu kan dia bisa bekerja instruksi apakah mau cepat mau lambat nih. Kalau zaman dulu mungkin ya prosesor yang pertama itu dia kerja ya
wah langsung kerja keras, tapi kan karena ada multiplexer ini jadi bisa menyesuaikan ketika cepat dan lambat seperti apa. Terus diperkenalkan sistem akses langsung ke memori, yaitu direct memory access. Jadi istilah DMA muncul di generasi ketiga di tahun 65 nih sampai 70 ini. Terus contohnya IBM System 360 DHPDP 8. Ini strukturnya. Jadi tiap-tiap generasi ini memiliki struktur yang berbeda, semakin sini semakin kompleks, tapi dia lebih simpel dalam proses pengerjaannya proses komputernya. Main memory control unit, ada CPU, nanti dia memilih ada multiplexer dan selektor kan. Dia cepat kayak gimana, lambat kayak gimana cara kerjanya itu. Dia bisa menyesuaikan nanti. Nah, contoh dari generasi ketiga ini nih. Generasi kedua menggunakan transistor, dan ketiga ini udah menggunakan IC kan tadi. Tahun 65 ini IC, ini sirkuitnya kecil, resistor yang terdiri kumpulan dari ribuan transistor. Dari penuh IC ini maka kemungkinan dari elemen yang kecil ke arah komputer bisa dibuat nih, makanya kan mengurangi ukuran. Makanya zaman udah CPU atau maaf komputer ini udah berbentuk, maksudnya ada layar monitor, ada cache-nya untuk menyimpan boardnya, terus ada keyboard. Nah ini jadi bentuknya memang udah sebagai dari dasar dari komputer yang zaman kita pakai zaman sekarang nih. Pada generasi ketiga ini dia menggunakan bahasa COBOL juga, Fortran 2, 4, Pascal dan Algol 868 basic, bahasa basic nih. Dengan menggunakan bahasa tersebut ini bisa perform secara kompleks, operasi kompleks, dan menghasilkan hasil yang akurat nih. Pada generasi komputer ini contoh IBM 360 tulis kan PDP tadi yang 8 ya. Terus ada Honeywell dapat IBM 370 J68. Nah ini 63 sama ini generasi ketiga ya, tahun 65 sampai 1972. Terus generasi of komputer nih, generasi keempat nih, dia komponen utama IC juga. IC ini digunakan adalah LS IC, Electrical Integrated Circuit, mulai diperkenalkan teknologi mikroprosesor, lebih kecil lagi ukurannya, dikenalnya sistem operasi, dan mulai import sistem operasi, memiliki semikonduktor, telah mencapai kecepatan yang tinggi, RAM dan ROM. Jadi udah ada dibagi dua, RAM dan ROM, kalau dulu masih belum. Diperkenalkannya konsep jaringan. Nah, generasi keempat ini ya, ini bentuknya PLSI, tadi ada LSI kan, LSIC. Ini dia istilah PLSI Predilect sekali teknologi sebagai mikroprosesor, di mana Intel ini perusahaan yang pertama menggunakan mikroprosesor. Jadi Intel ini pertama yang menggunakan mikroprosesor. Desainnya ini dia ini oleh IBM, perusahaan tadi IBM ini yang pertama menjual komputer ini, di mana PLSI ini termasuk 500 transistor pada single chip yang mampu memperform high level operasi dan komputasi. Pada generasi komputer ini require limited power to run, jadi memiliki power batasan untuk prosesnya. Generasi ini ya komputer mampu menggunakan untuk pemrosesan code, spreadsheet, mengenai grafis. Nah ini seperti bahasa pemrograman like C, C++, dan DBS ini digunakan pada generasi komputer ini. Konsep jaringan dan CD-ROM ini muncul pada generasi komputer 4 ini. Contohnya perusahaan komputernya adalah Star 1000, Cirai XMP, superkomputer, PDP 11, DET 10, dan Cirai 1. Ini generasi komputer keempat. Ya. Nah, generasi kelima itu komputer yang saat kita ini dipakai. Ini kode generasi kelima ya masih sama menggunakan IC juga, tapi IC-nya ini adalah PLSI Predilect Scale. Sangat besar nih perkembangannya, perangkat lunak ke arah grafis dan animasi, mulai diperkenalkannya desktop. Hanya perkembangan teknologi mikroprosesor nih, Intel 8008, 8080, 8086, 80 286, 8386, 2486, dan Pentium. Udah muncul nih Pentium. Ya di generasi kelima ini, generasi dimana kita gunakan ini
tahun 82 dimulainya sebenarnya sih kan. Ini kisaran 7 ya di tahun 80-an lah. Ini. Karena kan istilah-istilah ini memang suka beda-beda tahunnya. Ada yang menurut itu 78, 80. Kita ini ngambil artikelnya dari mana itu bisa beda-beda. Ini menggunakan pada komputer ini kan menggunakan high level, jadi Perl, Python, C, Java ini bisa digunakan pada komputer ini yang kita saat ini pakai. Ini dia ultra lexical integration teknologi, di mana generasi ini mampu mengembangkan microprocessor chip yang bisa memproses yang menyimpan jutaan million. Jadi dari satu chip ini bisa menyimpan jutaan itu prosesnya. Ini sekarang kita gunakan di komputer pada generasi ini ya. Contohnya laptop, netbook, PC desktop, ini banyak pada periode ini. Selain komputer yang base-nya menggunakan AI ya, jadi di teknologi generasi kelima kita menemukan artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana ini juga muncul parallel programming, parallel processing, ya. Terus ada sistem operasi Windows, Linux, Mac OS nih udah muncul nih, yang berbasis maksudnya OS yang grafisnya muncul, kelihatan warna. Kalau zaman dulu kan masih DOS. Sebenarnya kan ini dari generasi-generasi ini apa ya, ada generasi ke-6. Generasi ke-6 ini komputer yang memang dari segi ukuran pun beda. Sekarang kan udah banyak. Anda bisa beli mini PC yang namanya itu kan komputer ini berbentuk bisa kayak sebesar top box, Android top box itu, tapi bisa memproses komputer. Top box itu kan sebenarnya mini komputer. Dia ada prosesornya, ada memori penyimpanannya. Yaitu bisa voice recognition, mengenal suara, mengenal gambar dan sebagainya. Itu udah generasi terbaru sekarang. Jadi AI-nya udah bisa sangat sekali bisa dipakai ini. Ya itu di generasi ke-6 sekarang ini kan. Sebenarnya muncul generasi ke-6. Dari segi ukuran, kecepatan ini sangat luar biasa. Dia komputer intelijen, bisa pintar seperti otak manusia. Artificial brain ya. Dia menggunakan semiconductor yang materialnya sangat banyak di prosesornya itu. Dia mengenal voice recognition juga, mengenal kata. Ya, itu kan. Yang smart itu generasi ke-6. Pada dunia militer ini kan. Jadi si tentara ini bisa mengetahui permasalahan pada situasi apapun, tapi bahaya juga kalau kita tergantung dengan alat. Jadi sisi pengetahuan yang kita miliki juga harus bisa menunjang, maksudnya yang kalau kita terbiasa dengan alat, ketika ada problem yang memang alatnya itu mati tidak bisa menggunakan ya di sisi user ini kita harus bisa menggunakan alat yang memang kita jangan kalah lah sampai sama alat. Anda seperti Anda udah keterbiasaan dengan yang namanya smartphone, pasti Anda akan addicted namanya, kecanduan ini sebab ini. Tapi ketika kehilangan alat tersebut, Anda merasa wah kayak gimana saya nggak bisa kerja, padahal kan masih tetap sama bisa bekerja gitu. Hal seperti itu kan, dan ya mungkin kedepannya itu ada futur generasi komputer di mana komputer ini dari sebuah alat bisa muncul 3D, animasi dan sebagainya, bisa ini mengoperasikan DNA manusia, RNA dan biologi komputer dan sebagainya. Jadi memang di generasi yang nanti kedepannya itu semakin sangat canggih. Ya, ini di selanjutnya ini ada perancangan kinerja ya. Jadi di perancangan kinerja ini kita mengenal yang adanya namanya aplikasi desktop kan. Jadi di aplikasi desktop ini muncul yang ada sering pakai itu, ada Windows dan sebagainya, ada Office, dan ada untuk pengolahan citra, ada Adobe, voice recognition, voice conference, multimedia, Zoom, Google Meet dan sebagainya. Itu alat-alat yang muncul
muncul karena adanya kinerja dari sebuah komputer yang performa tinggi, makanya kita membutuhkan sebuah software yang memang bisa mendukung proses tersebut. Terus ada teknik perancangan mikroprosesor kontemporer nih. Jadi peningkatan kecepatan prosesor nih ada beberapa tahapan nih. Ada brain prediction ya. Itu adanya nama data flow analysis, ada spekulatif eksekutif. Jadi istilah-istilah ini dimana kita bisa memprediksi bahwa mikroprosesor ini memang cara kerjanya seperti ini. Dia menganalisis data dan sebagainya, dia bisa menilai spekulatif bahwa yang muncul nanti kedepannya seperti apa itu. Terus ada keseimbangan kinerja nih, pengaturan organisasi dan arsitektur ini untuk mengkompensasi perbedaan kemampuan yang terdapat di antara berbagai macam komponen. Jadi ini beberapa contoh ditempuh untuk mencapai keseimbangan kinerja nih, melebarkan DRAM dan menggunakan lintasan data bus yang lebih besar. Jadi sekarang kan teknologi ya, Anda kalau yang suka merakit PC, yang suka main game, suka berhubungan dengan hardware ya sebagainya, Anda tahu kan bagaimana sih membuat sebuah komputer dengan performa kinerja tinggi sehingga kita bisa mendukung bahwa komputer ini bisa streaming, bisa mengedit video, bisa mengedit audio, bisa mengerjakan proses rendering dan sebagainya. Itu kan perlu sebuah keseimbangan kinerja antara RAM, prosesor, motherboard, bus, jalur bus dan seperti itu kan. Nah, ini mengubah, ada yang membuat interface DRAM dengan melibatkan chat atau teknik pemrograman. Jadi ada overclock kan, itu istilahnya di sini. Jadi kinerja komputer di opsi memorinya, prosesornya kan seperti itu. Mengurangi frekuensi akses memori dengan menggunakan struktur chat yang lebih kompleks dan efisien antara prosesor dan memori utama. Meningkatkan bandwidth interkoneksi antara prosesor dengan memori dengan menggunakan hierarki bus untuk membufferkan data. Meningkatkan bandwidth interkoneksi antara prosesor dengan memori utama dengan menggunakan bus berkecepatan tinggi. Nah, ini kan di contoh Anda beli motherboard saja ya. Board memori ada L1, L2 chat seperti itu kan. Memori kecepatannya sampai sekarang ada yang 4000 mHz itu yang AMD itu. Jadi si memori desktop itu bisa di overclock berapa megahertz kan. Zaman dulu itu kecepatannya hanya kecil-kecil. Jadi sekarang udah, dulu kan mungkin 1,2 MHz itu penyimpanan 1 bit, 2 bit, sekarang kan 1 tera. Wah, yang seperti itu. Dari sisi ini ukuran size pun udah sangat berbeda. Jadi penyimpanan kecepatan prosesnya pun udah pasti sangat berbeda. Nah, ini kompetensi sistem komputer nih. Pada tadi ada dari von Neumann kan, von Neumann ini dasar dari komputer yang kita pakai sekarang. Itu von Neumann ini dia ada data instruksi simpan di memori utama. Memori ini dapat dialamati dengan ke lokasi, berbagai lokasi. Eksekusi terjadi dengan secara sekuensial ya. Nah, komponen utama adalah level atas terdiri dari CPU, memori, input output, dan interkoneksi antara CPU, memori, dan input output. Nah, dari konsep di atas maka muncullah pendekatan dasar pada sistem arsitektur, yaitu pendekatan hardware dan pendekatan software. Pendekatan hardware di mana peralatan untuk tujuan khusus, kecepatan operasi yang tinggi, untuk pengembangan dibutuhkan tambahan peralatan baru dan harga relatif mahal. Jadi kalau kita mengejar hardware pasti mengejar teknologi, di mana sekarang kan generasi Intel, contoh aja Intel ini udah nyampe ke generasi 11 dan mau launching generasi 12 nih tahun ini atau tahun depan ini. Udah nyampe generasi 12 ya. Coba komputer Anda, laptop Anda masih generasi berapa? Pentium 4, Pentium 1, Intel generasi 1, Intel generasi 2. Generasi 2 ini contoh misalkan Intel i5 2500, 2800, itu berarti komputer Anda, PC laptop Anda di generasi kedua prosesornya. Kalau Intel 3000 berapa, berarti generasi ketiga. 4000 berapa, prosesornya itu generasi keempat. 5000 berapa, 5 dan seterusnya. Generasi 12 berarti nanti kan Intel i5 12 berapa, 11 berapa kan, 10 berapa, 9 berapa itu. Kayak yang saya pakai lagi ngerekam video ini, mengedit video, saya menggunakan Intel generasi 9, i5 generasi 9 itu. Jadi sisi hardware memang mengejar biaya nanti mahal itu. Terus kalau pendekatan software ini peralatan multiguna, kecepatan proses yang relatif tidak terlalu tinggi, fungsi dan keseluruhan sistem tergantung dari instruksi atau program yang ada. Untuk pengembangan difokuskan pada penambahan perangkat lunak, harga relatif lebih murah. Kalau tambahin kita di software, berarti kalau hardware tetap sama, ketika mau ada perubahan hardware, ada upgrade sebagainya, tapi kita tidak mengarah ke sana, tapi kita lebih ke pemanfaatan software yang memang kira-kira
kalau hardware seperti softwarenya apa nih yang mendukung? Nah, itu yang dipilihnya. Nah, komponen yang berhubungan dengan aliran data dari sebuah sistem komputer secara global adalah CPU. Central Processing Unit yang terdiri dari MAR, Memory Address Register, MBR, Memory Buffer Register, IOAR, Input Output Address Register, ada IOBR, Input Output Buffer Register nih. Tuh. Memori ini lokasi dari memori bersangkutan dengan teknik addressing. Jadi di memori ini cara kerjanya ketika Anda mengerjakan apa, dia melokasikan bahwa ketika ada proses ini ke lokasi ini. Jadi cara kerjanya memang ada istilah teknik pengalamatan itu di memori. Jadi kita nggak tahu kan, kita tinggal pakai ketik, klik, start program, main game, klik ini. Nah, sebenarnya cara kerja di memori itu dia ketika ada proses instruksi yang berbarengan seperti itu ya dia mengalamatkan dengan secara cepat itu ke apakah ke address, ke buffer, output dan sebagainya gitu kan. Makanya kan jalur chat, jalur bus itu dipakai cache bus di motherboard, di memori itu dipakai sebagai penyimpanan sementara. Ketika ada klik ke aplikasi yang sama ya itu ada cache-nya, maka bisa cukup cepat. Kalau yang masih baru Anda memproses seperti itu kan, itu gunanya cache, buffer dan sebagainya. Ini pengolahan instruksi terbagi menjadi 3 fase utamanya: fetch instruksi, decode dan execute. Jadi fetch instruksi, decode, execute. Aksi pada awal siklus instruksi dibagi dalam 4 tahapan penting: CPU ke memori, CPU ke input output, data pemrosesan dan kontrol. Nah, ini. Jadi ketika Anda menjalankan sebuah CPU ini dengan memori dia saling berhubungan. Dia mau menginput ke outputnya yang pakai alat apa kan itu. Dia diproses dan mengontrol nanti seperti apa yang keluarannya. Nah, ini contoh siklus sebuah instruksi kan CPU internal IAC, IOD ini kan multiple ya sampai berkelanjutan. Jadi ada proses, kalau ini beberapa kali multiple perintah yang multiple ya dijalankan sampai dia nanti berputar terus. Jadi si komputer, si CPU ini dia menjalankan perintah dari ini kan instruksi address kalkulasi, instruksi fetch, instruksi operasi decoding, operan, data operasi, operan store nih. Jadi di dalam sebuah memori ini cara kerjanya sangat-sangat kompleks. Kita tidak tahu kan, yang penting kita mau pakai klik. Tapi di dalamnya itu si CPU ini dia saling menerjemahkan, saling memberikan perintah, saling mengirimkan data transfer sehingga nanti outputnya seperti apa. Nah, ini cara kerjanya seperti itu ya. Nah, ini buku-bukunya kan saya udah sharing juga dari yang William Stalling itu. Kalau versi Indonesia Abdul Rahman, sama kalau yang di luar Hamaker. Bahkan saya udah men-sharekan di Stalling, Arcom Stalling sama e-booknya itu ada. Anda bisa lihat bahwa yang lebih detail seperti itu. Karena komputer ini tadi kan arsitektur ini ada 2 arahnya ya, fokus ke kinerja atau ke basic arsitektur kinerja. Ini ke William Stalling. Stalling ini mengajarkan bahwa kinerja komputer seperti ini cara kerjanya. Kalau yang basic ke Hamacher ini mau lebih ke proses struktur bagaimana sih komputer itu bisa bekerja, bisa menghasilkan sebuah informasi input outputnya seperti apa nih ya. Jadi yang satu lebih ke kinerja seperti apa. Kalau Anda nyari buku ya di dalamnya bahasanya itu ke kinerja atau ke cara kerja itu biasanya ya, itu ya. Mungkin sekian penjelasan dari pembahasan di materi kedua ini ya. Nanti materi ketiga masih sama tentang susul interkoneksi bus, tapi lanjutannya dimana yang ketiga, bab ketiga ini nanti Anda akan belajar sebuah bus seperti apa, ada pengalamatan memori, address bus, data bus, control bus, ya nanti sehingga nanti penyimpanan seperti apa nih. Ada PCI Express, nah ini kan bus itu generasi 1, 2, 3, USB 1 itu kan menggunakan jalur bus seperti itu. Nah, ini nanti di akhir pertemuan ini ada namanya evaluasi. Anda mengerjakan soal pilihan ganda ya tidak benar salah atau seperti itu. Anda nanti wajib mengerjakannya sehingga nanti sebagai nilai tugas atau nilai evaluasi dari tiap pertemuan.
Saya akhiri saja dari pembahasan pertemuan ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan terlalu cepat, karena memang mengejar waktu yang disampaikan. Jadi untuk video penjelasan gak usah terlalu lama, jadi cukup maksimum antara 40 sampai 30 menit seperti itu. Nanti biar ada tanya jawab diskusi, kita bisa via Google Meet kalau mau, atau via WhatsApp, silahkan, tergantung dari kesepakatan aja rekan-rekan mau seperti apa, tanya jawab, bisa japri dan sebagainya. Saya akhiri, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video selanjutnya.